sawit itu kan bukan tanaman hutan, Bang. Iya. Jadi dia nggak boleh tumbuh di dalam kawasan hutan. Jadi dia boleh, tapi Nah, kritik-kritik kita tentang sawit itu kan Bang sering dianggap kita tidak pro pemerintah gitu ya, atau tidak pro terhadap pertumbuhan ekonomi gitu yang dia ditopang sama sawit. ya. Sebenarnya Nggak bisa kita hindari, karena memang dia sudah hadir di kehidupan kita masing-masing, di meja makan kita gitu ya. Termasuk juga sudah ada buruh yang bekerja di sana, ada petani sawit yang sudah tergantung dari industri ini gitu ya. Bahkan misalnya Malaysia sawitnya belum sampai 5-7 gitu ya. Tapi produksi CPO-nya tuh Bang Rio, ini kita ngobrol-ngobrol soal sawit ya Bang. Setiap kita ngobrol sawit tuh memang banyak komen-komen lah gitu ya Bang, atau ngomongin sawit gitu. Dan sawit ini memang jadi kayak isu yang kalau diobrolin selalu rame lah gitu ya Bang. Nah, dan kontroversial juga mungkin ya. Nah iya itu kontroversial itu yang mau kita kulik juga nih Bang. Nah tapi ada nih Bang contoh misalnya ya waktu Greenpeace bikin postingan tentang sawit ilegal dalam kawasan hutan, kontroversial lainnya gitu. Sering kita ketemu komen-komen kayak gini nih Bang. Gue bacain ya Bang. Si netizen ini tuh komen kayak gini. Aku nggak bacain akunnya ya. Kalau kata bla bla bla, nggak usah protes kalau masih pakai minyak sawit. Kalau mau vokal soal sawit, berhenti pakai minyak sawit. Gitu kan? Gitu aja repot misalnya. Menurut lu gimana sih Bang? Sering kali kita dibilangin netizen tuh kayak, lu masih pakai sawit aja ribut gitu. Ya, itu memang menarik ya, karena memang tadi sawit hampir semua produknya itu memang sudah ada di dekat kita gitu ya, dari makanan gitu ya, bahkan sampai sekarang biofuel gitu ya. Jadi memang dia sudah nggak bisa dihindari, Bang. Jadi udah nggak bisa dihindari, tapi persoalannya kan bukan lu kalau kritik sawit nggak boleh dong pakai produknya. Nggak bisa gitu. Menurut saya nggak bisa. Tapi ada hal-hal yang memang kita harus kritis terhadap tata kelolanya. Yang kita persoalankan tata kelolanya gitu ya. Produknya ya nggak bisa kita hindari. Karena memang dia sudah hadir di kehidupan kita masing-masing, di meja makan kita gitu ya. Termasuk juga sudah ada buruh yang bekerja di sana, ada petani sawit yang sudah tergantung dari industri ini gitu ya. Bahkan sudah ada penerimaan negara gitu ya yang disetor oleh industri ini. Cuma persoalannya kan di baliknya itu yang saya bilang tadi banyak sekali kontroversial. Nah, kontroversial ini kan harus didiskusikan gitu ya, diluruskan sehingga kemudian perbaikan tata kelola sawit itu betul-betul dia tidak minimal gitu ya. Tidak bermasalah dalam proses-proses produksinya. Itu sebenarnya yang mau Greenpeace kritisi gitu ya, termasuk juga masyarakat sipil gitu ya, juga yang banyak NGO lain yang kemudian mengkritisi soal itu. Itu kira-kira Bang. Nah kritik-kritik kita tentang sawit itu kan Bang sering dianggap kita tidak pro pemerintah gitu ya, atau tidak pro terhadap pertumbuhan ekonomi gitu yang dia ditopang sama sawit. Sebenarnya apa sih yang dikritik gitu dari tata kelola yang kira-kira apa sih yang buruk dari tata kelola sawit itu ya sehingga harus dikritik? Lalu baiknya seperti apa sebenarnya gitu? Ya, karena salah satu poin pentingnya sebenarnya kan karena Greenpeace ini organisasi lingkungan gitu ya. Organisasi lingkungan dan proses produksi dari sawit ini berdampak terhadap masalah-masalah lingkungan dan kita sudah berhadapan dengan krisis iklim. Sehingga kemudian kita harus mengkritisi sebenarnya supaya produk ini itu tidak semakin parah gitu ya merusak lingkungan. Nah, itu yang harus kita lakukan dan gini ya, karena dia tadi ya sebagai konsumen terhadap produk-produk itu yang berakhir bahkan ke mulut kita gitu ya, makanan yang kita makan yang berasal dari sumber itu, kita berhak juga dong untuk memprotes gitu atau mengkritisi terhadap produk-produk yang kita makan gitu, yang kita beli gitu ya. Dan ya dalam konteks penerimaan pajak memang dia sudah berkontribusi terhadap pendapatan negara, tapi juga
karena dia merusak lingkungannya rusak, terjadi bencana kebakaran misalnya ya. Kemudian pajak-pajak kita juga itu harus digunakan untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. Itu terkait gitu ya, Wal. Jadi memang ada koneksi gitu ya. Kita sebagai pribadi gitu ya, konsumen gitu terhadap produk-produk itu, dan kita sebagai organisasi lingkungan itu hak kita untuk mengkritisi produk-produk yang masa kita makan produk sawit atau mengkonsumsi produk sawit dari kebakaran hutan misalnya gitu ya, Bang. Betul ya, dan kita meminta supaya sebenarnya mereka punya kemampuan untuk tidak memproduksi sawit yang tidak dengan cara membakar dalam proses pembukaan lahannya. Itu kan yang harus kita tuntut. Itu penting ya, Bang, karena sebenarnya perusahaan ini bisa melakukan bisa untuk tidak melakukan kejahatan lingkungan gitu ya, Bang. Salah satunya membuka lahan dengan cara membakar. Itu sebenarnya yang kita minta gitu ya. Bukan soal kita membela sawit atau menolak sawitnya gitu. Betul ya. Jadi memang di tata kelolanya tadi kan. Tata kelola itu kan ada prinsip-prinsip. Salah satunya adalah soal bagaimana mereka menghargai atau memiliki standar-standar pengelolaan lingkungan supaya produk sawit ini tidak bermasalah gitu ya. Dan kita ketahui misalnya ada instrumen-instrumen AMDAL gitu ya, izin lingkungan, bahkan perusahaan-perusahaan sawit ini sudah punya sertifikasi RSPO. Nah, itu seharusnya kalau mereka jalankan betul-betul dengan sungguh-sungguh, itu bisa meminimalisir dampak-dampak kerusakan lingkungan, termasuk itu bisa meminimalisir sebenarnya deforestasi, karena sawit itu bisa tumbuh tanpa membuka hutan sebenarnya. Kan persoalan sekarang karena dia permintaannya banyak gitu ya. Kemudian hutan masih banyak gitu, dibukalah hutan, bahkan hutan-hutan yang masih bagus dibuka. Itu jadi persoalan-persoalan. Iya, kita tahu gitu ya, Bang, kalau katakanlah sebelum tahun 2000 gitu ya, deforestasi kita itu didorong sama industri HTI, pulp and paper gitu ya, Bang. Hutan tanaman industri. Lalu kemudian belakangan sawit juga menjadi salah satu pendorong gitu terjadinya deforestasi di Indonesia gitu. Jadi kita tahu bahwa deforestasi hutan kita butuh gitu ya, Bang, sebagai salah satu penyelamat kita dari perubahan iklim gitu. Tapi sawit ini kan tumbuh terus gitu ya. Apa sih sebenarnya yang diminta sama Greenpeace gitu biar terjadi keseimbangan, hutan tidak perlu dideforestasi lagi dari sawit yang udah ada gitu, Bang. Kalau nggak salah 16 jutaan hektar kan ya, 13 atau 16 jutaan hektar kan. Iya. Jadi sebenarnya gini, Indonesia kan memang dikaruniai sebagai memiliki hutan hujan tropis gitu ya. Dan hutan hujan tropis itu memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk dia menyimpan karbon untuk perlindungan bumi kita dari ancaman krisis iklim. Tapi sawit ini juga dia bisa tumbuh di wilayah tropis gitu ya. Sangat mudah di wilayah tropis, tapi keuntungan dia tumbuh itu kemudian diakumulasi gitu ya. Diakumulasi, wah ini bagus nih tumbuh, sehingga kemudian ekspansinya semakin menjadi-jadi. Jadi misalnya kalau kita mau lihat saat ini gitu ya, itu sekitar 17 sampai 18 juta sawit yang sudah tertanam di Indonesia. Dan sebenarnya itu bisa dihentikan gitu ya dengan melakukan intensifikasi gitu. Jadi memperbesar produksinya, karena sebenarnya kalau kita dengan Malaysia, misalnya Malaysia sawitnya belum sampai 5 sampai 7 gitu ya. Tapi produksi CPO-nya tuh hampir sama gitu. Jadi bisa jadi strategi itu yang harus dilakukan gitu ya, sehingga hutan-hutan yang tersisa termasuk hutan-hutan yang ada di Papua itu masih bisa diselamatkan gitu. Itu kira-kira yang memang harus dilakukan gitu. Iya, Bang, aku mau baca komen lagi nih, Bang. Ya. Di komen ini tuh ada sampai yang bilang kayak gini. Kalau mau mendukung kita ini dia bilang kalau seandainya kita mendukung perusak hutan gitu ya, atau tidak setuju sama perusahaan-perusahaan sawit ini, kita angkat kaki aja dari bumi ini gitu. Jadi kita disuruh angkat kaki gitu ya karena terlalu cinta sama bumi gitu ya. Terus mereka lagi pengen mengeksploitasi bumi sejadi-jadinya gitu ya. Ini kayak bertolak belakang, karena sebetulnya kita sangat membutuhkan sekali
hutan-hutan tersisa sekarang ya Bang? Ya, sebenarnya kan apa ya, kalau di Indonesia kan netizen yang maha kuasa itu kadang-kala ya asal ceplok aja gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya memang perlu dijawab juga gitu ya. Betul Bang. Nggak bisa juga kita biarin, tapi memang penting kita menjawab sesuatu yang memang itu substansial gitu ya. Nah sebenarnya pertanyaan kan substansi gitu. Kalau mau dikaitkan, kalau kita pergi ke planet lain gitu ya. Nah kalau kita kaitkan sebenarnya there's no planet B. Yes. Ya, jadi ini rumah kita dan harus kita jaga. Nah kalau kita mau pergi dalam, sawit ini kan membuka hutan, merusak hutan, jadi sedang merusak rumah kita sendiri gitu ya. Nggak bisa kita kemudian disuruh ke planet lain, karena memang nggak ada planet lain selain bumi yang bisa ditinggali oleh manusia. Sehingga kemudian orang-orang itu di-trigger gitu, sehingga dia merubah pandangannya dia gitu ya, bahwa orang-orang seperti kita itu dikritisi gitu. Tapi kita menyampaikan mereka bahwa kita sama di planet yang bumi, dan kita bisa menunjukkan fakta-fakta dari laporan-laporan Greenpeace itu menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan itu salah satu penyebab deforestasi di Indonesia itu adalah hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Jadi dua komoditas ini yang memang melakukan pembukaan lahan gitu ya, membuat deforestasi, dan itu berkontribusi terhadap perubahan iklim gitu ya. Jadi sebenarnya bisa di-trigger, tanyain, kita punya bumi yang sama dan seharusnya kita kritisi sama-sama, karena bukan apa yang sedang Greenpeace kerjakan gitu ya, itu bukan hanya untuk Greenpeace, karena memang masalah lingkungan ini adalah masalah kita semua gitu. Dan kita punya tanggung jawab yang tentu bisa jadi berbeda-beda gitu ya, tanggung jawabnya kita sebagai Greenpeace sebagai organisasi lingkungan dan mereka sebagai netizen yang maha kuasa itu sebenarnya bisa yang maha tahu gitu. Mengetahui ya. Nah, betul gitu. Bang, dari padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sawit yang udah tertanam itu kan sangat luas ya Bang ya. Luasannya itu 16-an juta hektar kan ya. Bahkan kita tahu bahwa sebenarnya ini aja cukup gitu ya Bang ya untuk memenuhi kebutuhan CPO Indonesia, atau sebenarnya gimana sih Bang? Atau ini karena greedy aja, terlalu pengen ngambil banyak hal gitu ya perusahaan-perusahaan ini sampai hutan-hutan yang tersisa aja tetap mereka mau mereka deforestasi gitu. Ya, ini kan soal paradigma Bang Iqbal ya. Menurut saya paradigma bahwa sumber daya alam itu untuk dieksploitasi. Padahal sumber daya alam kita kan terbatas, hutan kita terbatas. Jadi tadi karena Indonesia kebetulan punya keuntungan bisa sawit bisa tumbuh bagus di situ, sehingga kemudian mau dieksploitasi semua. Jadi kepentingannya itu kepentingan ekonomi semata gitu. Sehingga kepentingan lingkungan itu diabaikan gitu. Nah, padahal kita sudah dihadapkan yang namanya krisis iklim gitu. Dampaknya sudah nyata ke kebakaran hutan, banjir di mana-mana gitu ya. Dan kalau kita lihat akumulasi terhadap bencana hidrometeorologi itu semakin meningkat. Nah itu memang dampak dari kerusakan lingkungan, dan salah satu penyumbang utama emisi di Indonesia itu adalah deforestasi dan degradasi. Nah sehingga itu harus punya, ya kalau saya melihat begini, punya upaya yang lebih progresif ya. Jadi nggak bisa lagi kita bisnis as usual, kita masih punya hutan, kita harus habiskan. Justru yang kita lakukan adalah mempertahankan hutan yang tersisa gitu ya. Dengan 17-18 juta sawit yang sudah tertanam, itu bisa kita maksimalkan dengan strategi yang tadi, optimalisasi ya, intensifikasi itu dengan memperkuat produksi. Jangan membuka lahan-lahan atau hutan-hutan yang tersisa. Itu akan mempertaruhkan masa depan anak cucu kita kalau kemudian kita terus mengeksploitasi hutan kita gitu. Itu yang penting sebenarnya. Dan dengan udah luasnya itu sebenarnya berhenti melakukan deforestasi untuk sawit gitu Bang, itu sangat bisa dilakukan. Salah satunya untuk mencegah perubahan iklim tadi kan Bang ya, yang dampaknya udah kita rasakan.
Ya bisa, seharusnya bisa. Pemerintah kan sebenarnya sudah berkomitmen terhadap perjanjian Paris gitu ya, mempertahankan suhu global di bawah 1,5 sampai 2 derajat. Dan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Tapi kan kita harus lebih progresif ya, lebih ambisius. Karena laporan IPCC saja sudah menyebutkan bahwa kejadian yang seharusnya terjadi 50 tahun itu sudah ada di 2 tahun atau 3 tahun ke depan sudah di depan mata kita. Jadi ada pilihan-pilihan strategis, jadi tidak bisa menganggap bahwa ini masalah-masalah yang bisa diselesaikan atau dengan cara-cara bisnis as usual gitu ya. Jadi ada langkah-langkah strategis yang memang harus. Dan ini bukan soal mempertentangkan dua hal gitu ya Bang ya, tapi benar-benar memperbaiki tata kelola itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita juga gitu ya dari krisis iklim gitu. Bahkan ini ya Bang ya, kita tahu bahkan di Indonesia pada pas COVID kemarin lagi tinggi-tingginya, menjelang bulan Ramadan juga kalau nggak salah itu, menjelang bulan puasa, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng. Mungkin masih pada ingat. Ini artinya ini kan disebabkan karena korupsi ya Bang ya. Tata kelola. Tersangkanya udah ada. Ketika udah ada korupsi, udah ada tersangkanya, bahkan sekarang korporasinya, perusahaannya ditetapkan jadi tersangka nih gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tata kelola yang tidak, ini adalah contoh gitu ya bahwa tata kelola yang tidak baik itu tuh berdampak banget sebenarnya sama kita. Salah satunya adalah minyak goreng jadi langka gitu ya, lalu kemudian harganya mahal gitu. Nah, waktu minyak goreng langka ini Bang, susah nyari gorengan kayaknya Bang. Susah cari gorengan. Bahkan ada cerita-cerita suami-suami diomelin istri untuk cari-cari minyak goreng yang berburu minyak goreng yang udah nggak ada di rak-rak. Nah, padahal tuh minyak goreng itu karena kasus korupsi langkanya dan itu udah dibuktikan sama pengadilan gitu ya Bang. Nah, itu salah satu yang kita minta, akuntabilitas, transparansi dalam tata kelola industri kelapa sawit ini gitu ya Bang. Karena minyak goreng adalah bagian dari rantai industri ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan yang kita minta bahwa tata kelola yang baik itu juga akan berdampak baik bagi semua orang termasuk konsumen gitu ya Bang. Betul. Jadi tadi selain dia memiliki dampak terhadap lingkungan, dia juga berdampak terhadap hak-hak publik gitu ya. Hak-hak publik termasuk minyak goreng. Jadi memang sebenarnya kan produk paling sederhana dari sawit ini kan minyak goreng. Dia hanya diperas gitu ya. Jadilah dia sebenarnya minyak goreng. Walaupun memang perlu ada proses gitu ya. Tapi itu teknologi yang paling mudah sebenarnya dari proses produk dari CPO dari minyak sawit. Nah, menjadi pertanyaan kan, bahkan sempat heboh bahkan di berita-berita internasional, ini Indonesia negara produksi minyak sawit paling besar, tapi minyak gorengnya langka. Nah, artinya lagi-lagi kembali tadi, ini karena memang orang ini menjadikan bisnis ini untuk mengakumulasi kapital. Nah, kebetulan pada saat itu kan perang Ukraina, distribusi pangan itu terganggu. Karena memang perang Ukraina itu salah satu pemicu termasuk situasi COVID. Situasi COVID itu di mana ada keterbatasan orang untuk memproduksi memproduksi CPO sehingga itu berpengaruh terhadap minyak goreng. Itu yang kemudian mengakibatkan CPO di luar Indonesia ini harganya menjadi tinggi. Jadi ada peluang bisnis nih. Ada peluang, wah ini cuan ini kalau kita kemudian menjual CPO kita keluar gitu ya. Ya pedulilah yang orang minyak goreng itu langkah gitu ya. Itu enggak bagi pebisnis yang sudah terbukti melanggar itu, yang sudah diputus, itu selalu ada peluang. Karena memang masalah-masalah industri sawit ini lekat dengan elit-elit gitu ya. Elit-elit karena memang itu diatur kebijakan memperketat. Misalnya DMO itu yang diatur gitu. Domestic market obligation gitu. Kewajiban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam negeri. Termasuk sebenarnya kan sudah ada kuota untuk minyak goreng.
Tapi karena harga tinggi dirubahlah, terjadi kolusi untuk bagaimana merubah DMO itu sehingga kemudian mereka mendapatkan keuntungan gitu ya dengan mengekspor CPO ke luar negeri. Nah, dampaknya itu saat itu rame kan? Itu masyarakat kecil gitu ya, masyarakat kecil yang memang tergantung dengan minyak goreng yang tadi saya bilang sawit ini komoditasnya udah ada di mana-mana gitu ya. Salah satu komoditasnya minyak goreng. Nah, orang udah untuk melakukan penggorengan itu udah menjadi kebutuhan utama gitu. Nah, ketika terjadi kelangkaan, bahkan ada yang meninggal, orang antri gitu, antri itu ada orang yang meninggal. Jadi memang ada hak-hak publik gitu yang kemudian dipangkas untuk mendapatkan keuntungan itu. Nah, saya kira bersyukur juga ya, misalnya sekarang pilihan yang diambil oleh kejaksaan gitu ya, itu juga menyita aset. Tapi memang harus kita paling penting sebenarnya dalam proses industri sawit ini tata kelola adalah soal penegakan hukum dan transparansi. Karena proses-proses industri sawit ini itu dia berasa banyak sekali berkaitan dengan aturan-aturan kebijakan untuk mengatur produk itu. Dan itu berdampak pada kehidupan kita gitu ya Bang, karena sawit itu memang udah masuk kan ya. Jadi begitu dia nggak bisa dihindarin dan begitu dia tata kelolanya tidak baik, dampaknya akan kemana-mana. Gitu. Jadi memperbaiki tata kelola sawit gitu ya, memperbaiki kita juga gitu ya Bang sebagai konsumen gitu ya, termasuk negara soal pajaknya, pendapatan negara yang lebih baik sebenarnya kan ya, ketika perbaikan tata kelola itu. Nah, Greenpeace baru ngeluarin nih Bang kemarin sawit ilegal dalam kawasan hutan Karet Merah Oligarki. Ini kan salah satu bukti juga gitu ya yang ditemukan oleh Greenpeace bahwa ada sawit-sawit ilegal nih dalam kawasan hutan gitu ya. Ini juga sebenarnya yang membangun diskursus di para netizen tadi berkomentar gitu. Dan sekarang ini diputihkan gitu Bang. Laporan ini jauh kita keluarkan sebelum Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa akan memutihkan gitu ya Bang, mau kita apakan lagi katanya dalam konferensi pers. Pertanyaannya Bang, kenapa sih Bang ilegal di dalam sawit di dalam kawasan hutan? Kan sawit tadi kan bagus ya, 16 juta hektar, terus ada 3,3 juta hektar gitu yang dinyatakan pemerintah dalam kawasan hutan. Dan kita menyebutnya itu adalah tindakan yang ilegal. Kenapa Bang? Ya, jadi sebenarnya Greenpeace ini kan berkampanye dengan melakukan riset yang mendalam gitu ya. Jadi sebenarnya argumentasi yang dilakukan oleh Greenpeace itu berdasarkan dari riset-riset yang mendalam. Nah, salah satunya sebenarnya kita sudah mengeluarkan laporan ini untuk mengingatkan bahwa tata kelola sawit ini bermasalah. Bayangkan, sawit itu kan bukan tanaman hutan, Bang. Iya. Jadi dia nggak boleh tumbuh di dalam kawasan hutan. Jadi dia boleh, tapi misalnya dia di HPK harus dapat izin pelepasan kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan sehingga dia bisa ditanam. Ya. Nah, tapi proses karena transparansi dan tindakan hukum tidak pernah dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, kemudian itu terakumulasi. Karena sebenarnya dari laporan riset Greenpeace ini dari tahun 2010 gitu ya sampai 2019. Ya. Jadi proses itu mereka melakukan ekspansi di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan aja ditanam, apalagi yang bukan kawasan hutan. Nah, yang menjadi soal ini tiba-tiba kemudian sebenarnya sudah ada pemutihan gitu. Ya. Sudah ada kesempatan, tapi kemudian melalui Omnibus Law yang kita ketahui bahwa Omnibus Law ini disusun oleh segelintir orang gitu ya, elit-elit yang juga melibatkan pengusaha-pengusaha sawit, sehingga kemudian mereka merubah memasukkan pasal 1110 dan 1110A dalam Undang-Undang UU P3H, sehingga kemudian tiba-tiba menjadi legal. Nah, ini yang kata Pak Luhut, ini mau kita apain lagi? Sawit sudah tertanam, ya kita harus putihkan. Nah, padahal dampaknya 3,3 juta ini besar sekali. Besar sekali. Dan kalau dipikir-pikir ya Bang, 3,3 juta dari yang tertanam 16 itu
itu 16 juta itu kan besar gitu ya Bang ya. Betul. Dan mereka masih mengambil 3 jutanya lagi yang di dalam kawasan hutan gitu. Jadi ini sebenarnya kayak tamak banget gitu ya Bang ya. Udah punya, berarti kan udah punya sekitar 13 juta di luar kawasan hutan gitu. Mau ngambil lagi di dalam kawasan hutan yang itu udah jelas-jelas salah. Bahkan di dalam laporan ini gitu ya Bang, ada ratusan ribu yang dia juga berada di dalam hutan lindung. Dimana kita tahu hutan lindung itu adalah hutan yang satuannya masih banyak gitu ya, dan di situ ada ya bisa harimau, orangutan, gajah gitu ya. Bahkan ada di wilayah konservasi gitu. Ini kan sebenarnya menunjukkan perusahaan ini sangat ekspansif gitu ya Bang ya. Dan tidak mementingkan masa depan bumi, karena bahkan mereka masuk di dalam kawasan lindung dan kawasan konservasi. Ya itu tadi. Karena emang perusahaan ini kan dia cuan pikirnya. Nah, karena yang dari laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini juga yang mendapat keuntungan pemutihan juga mereka yang melakukan tindakan korupsi tadi. Ya. Jadi kan didobel-dobel gitu keuntungan mereka, tapi mereka selama ini tidak pernah mendapatkan punishment yang betul-betul bikin efek jerah. Oke. Nah, kenapa? Karena ada hubungan yang kuat antara penegak hukum, termasuk pembuat kebijakan dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi semua kepentingan-kepentingan cuan tadi bisa cincai lah gitu. Makanya kemudian sesuatu yang ilegal bahkan mereka bisa legalkan dengan merubah undang-undang gitu. Nah, ini kan dampaknya serius sekali sebenarnya. Karena wilayah-wilayah yang bahkan ditetapkan sebagai hutan lindung, kawasan lindung yang sudah ditetapkan sebagai fungsinya fungsi lindung gitu ya. Termasuk kawasan konservasi. Nah, itu juga tetap dirambah. Ada juga perusahaan-perusahaan ini bahkan sudah punya label RSPO, Renewable Sustainable Palm Oil gitu ya. Atau dia tersertifikasi sebagai perkebunan berkelanjutan gitu. Termasuk ISPO gitu yang legal. Tapi mereka melakukan tetap aktivitas. Nah, saya khawatir sekali sebenarnya dengan ini Bang Iqbal. Karena ini akan jadi presiden buruk. Karena 3,3 juta ini dilegalkan gitu ya. Dengan kebijakan. Nanti ke depannya akan begitu. Jadi ekspansi lagi. Yang kemudian itu akan berdampak serius terhadap lingkungan gitu ya. Berdampak serius terhadap hak-hak publik gitu. Termasuk berdampak serius terhadap pendapatan negara, karena kan sebenarnya mereka ilegal ini ya. Ilegal gitu. Jadi kerugian negara itu dihitung sama KPK 1 tahun itu sekitar 24 triliun ya. Yang hilang gitu. Karena dari ilegalitas mereka karena hilangnya pajak tadi ya Bang ya. Potensi pendapatan pajak. Potensi pendapatan negara. Nah, ini kita baca ke netizen lagi nih Bang, karena ada netizen yang akhirnya komen kayak gini, yang kayak Abang bilang tadi. Ini kayak lu maling mobil gitu ya, terus ketahuan sama polisi. Polisinya malah nerbitin BPKB-nya atas nama lu gitu ya, sebagai maling. Dan mobil curian itu sekarang jadi sah gitu. Luar biasa kan sulap di negeri ini gitu ya. Ini jadi kayak udah tahu salah gitu ya, lalu kemudian diputihkan atau dimaafkan gitu ya. Yang kita tahu bahwa potensi pendapatan negaranya kan hilang ya. Padahal potensi pendapatan negara itu kalau digunakan untuk pajak itu akan bermanfaat buat kita. Bang, dari semua ini tadi itu apa sebenarnya yang paling penting untuk segera dilakukan dalam penataan tata kelola industri sawit di Indonesia? Sebenarnya kan dari dulu kita meminta adalah moratorium pemberian izin di wilayah gambut dan wilayah hutan. Meskipun itu moratorium diterbitkan oleh pemerintah, tapi mereka mengakali. Jadi sebenarnya kita meminta pemerintah untuk dibenahi dulu, diatur dulu tata kelola sawitnya, termasuk melakukan penegakan hukum gitu ya. Dievaluasi. Jadi dievaluasi. Karena banyak sekali instrumen-instrumen kebijakan yang mengatur itu. Salah satunya moratorium sawit, kemudian moratorium hutan dan lahan gambut gitu ya. Bahkan perusahaan-perusahaan ini sebenarnya sudah punya ada komitmen gitu ya.
NDPA namanya, no NDPA, deforestation, no no exploitation, dan no pit and no exploitation. Nah, itu adalah komitmen-komitmen pasar yang juga kita sudah menjadi bagian menekan konsumen dan produsen perusahaan-perusahaan besar itu untuk melakukan komitmen. Tapi semuanya bubar karena Omnibus Law ini, Bal. Jadi ya itu kekhawatiran kita sebenarnya, karena udah ketemu nih antara pebisnis sama pengusaha sama penguasa. Nah, terus mereka nerbitin satu undang-undang gitu yang bisa memaafkan mereka gitu ya, Bang. Gitu. Dan bisa berlaku terus tuh, Bang, undang-undang. Iya kan? Ini akan kemudian jadi presiden yang saya bilang tadi, presidennya akan kemudian membahayakan perlindungan hutan yang ada saat ini gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu jadi gimmick aja. Komitmen terhadap Paris Agreement itu ya akan sia-sia semua gitu ya. Kalau kemudian akar masalah dari industri sawit ini tidak dibenahi. Akar masalahnya adalah keterhubungan antara pengusaha dan pengambil kebijakan, sehingga mereka dengan seenak-enaknya merubah kebijakan yang merugikan lingkungan dan juga merugikan hak publik gitu. Ya, itu yang harus Dan itu semoga menjawab pertanyaan netizen tadi lah ya, Bang, yang nyinyir gitu ya, bahwa kayak kita tuh selalu bersuara soal sawit ini, masih pakai sawit kok selalu bersuara gitu ya, padahal sebenarnya yang kita suarakan adalah demi kebaikan dan kemaslahatan semuanya gitu ya, Bang, termasuk pajak. Justru sebenarnya kita mengajak mereka gitu ya, mungkin juga ada misleading gitu ya. Misleading, ini Greenpeace ngomongin keburukannya aja gitu ya. Padahal banyak sekali solusi-solusi yang kita tawarkan dalam laporan-laporan kita. Misalnya kita selalu ada rekomendasi kepada pemerintah dan sering kita berulang gitu. Pertahankan hutan yang ada, perbaikin evaluasi izin-izin yang sudah ada, kemudian lakukan penegakan hukum. Itu kan sederhana gitu ya. Tapi ini kan soal political will. Nah, sehingga kita juga menuntut sebenarnya peran-peran elit yang kemudian oligarki itu diputuskan hubungannya dalam konteks-konteks pengambilan kebijakan yang berdampak pada hak-hak publik. Itu menjadi sangat penting, karena kalau itu tidak diputus, jejaringnya masih akan terus terjadi. Dan dampaknya yang saya khawatirkan anak cucu kita gitu ya, itu akan terdampak dari perilaku yang yang bobrok yang kemudian diwariskan kepada generasi yang akan datang. Itu kira-kira. Baik, makasih Bang Rio. Semoga ini menjawab pertanyaan banyak orang gitu ya, Bang. Soal kenapa kita selalu meributi sawit ini padahal masih pakai sawit gitu ya. Karena memang tidak bisa terhindarkan, tapi yang kita minta adalah tata kelolanya dibenahin, penegakan hukumnya dijalankan, dan tentu sustainable dan pro terhadap lingkungan hidup gitu ya, Bang. Dan tentu saja tidak lagi melakukan ekstensifikasi atau melakukan deforestasi.